Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita bakal belajar tentang ActionScript dasar. ActionScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan pada aplikasi Adobe Flash. ActionScript ini dapat digunakan untuk mengatur properti dari suatu objek. Misalnya, kalian mau ngatur warna dari objek, ukurannya, terus posisinya di mana, itu bisa. Lalu, untuk contoh lainnya itu, dia bisa mengatur timeline. Kapan si animasi itu mau berjalan, terus kapan si animasi itu untuk stop. Bisa juga untuk mengatur suara, dan masih banyak gunaan yang lainnya yang bisa kalian cari sendiri ya. Tapi untuk contoh praktek kita hari ini, kita bakalan buat ini. Kita mau ganti kursor kita yang biasa ini jadi kayak gini. Pertama, kalian buka Flash, terus buat ActionScript 3.0. Kita pakai yang 3.0 ya. Lalu, kita klik Insert, New Symbol. Buat simbol, ini terserah namanya mau apa aja. Di type-nya ini, kita ganti jadi movie clip. Movie clip, terus pencet OK. Udah, setelah itu kita gambar kayak gini. Pokoknya objek yang mau kita buat biar supaya gantiin kursor kita. Ini kalian bisa ngambil aja nih oval, buat bulat, taruh di tengah. Lalu buat garis seperti tanda tambah ya. Oke, nggak usah terlalu perfect, biasa aja bisa. Oke, udah setelah itu kita kembali ke stage awal. Kita pencet aja ini scene 1. Setelah itu pada library, jadi library itu di sini. Kalian klik ini, terus ada tadi simbol yang kalian buat tadi. Kalian drag, terus drop. Nah, setelah itu kalian klik ininya, objek yang udah kalian buat tadi, masukin instance name ya. Instance name ini kalian klik dulu. Instance name, terus kalian buat jadi pointer. Setelah itu, di frame 1 kalian klik kanan, action. Nah, bakalan muncul panel kayak gini. Jadi di sini kalian ketikkan kode yang ini buat ActionScript-nya. Nah, ini jadi hasil ketikannya. Biar supaya kalian tahu cara kerjanya, ini abang play dulu ya. Nah, jadi kursornya terganti sama yang objek kita buat tadi. Untuk penjelasannya, bisa kalian dengerin. Jadi di sini kita mengimport library biar supaya kita bisa menggunakan fungsi event. Kemudian di sini komputer tolong tambahkan event listener untuk objek yang memiliki instance name pointer dengan event enter frame. Jadi ketika kita masuk ke dalam frame-nya, maka si ikut mouse ini bakalan dijalankan. Kemudian di sini mouse hide itu untuk menyembunyikan mouse supaya dia tidak terlihat. Dan function ikut mouse ini ada pointer titik X sama dengan mouse X. Itu gunanya untuk mengubah nilai pointer, nilai X si pointer supaya sama dengan nilai X si mouse. Ini sama juga untuk mengubah nilai Y dari pointer sama dengan nilai Y si mouse yang sekarang ini. Jadi walaupun si mouse-nya ini, si kursor kita ini nggak terlihat, tapi komputer kita ini masih memproses. Dia masih menghitung posisi X sama Y kita, kursor kita itu ada di nilainya itu berapa gitu. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini kita bisa exit. Kita buat new langsung aja. Buat ActionScript 3 lagi, lalu oke. Nah, jadi yang pertama itu kita harus buat baling-balingnya dulu. Untuk buat baling-balingnya,
Ini kita pilih polystar tool, kemudian option buat number of sides itu jadi 3. Oke, kalian buat segitiga 3 buah. Kalau warnanya mau beda tidak apa-apa, tapi di sini abang buat beda. Oke, udah. Setelah itu buat masing-masing baling-baling ini jadi movie clip. Klik kanan, convert to symbol, kemudian buat jadi movie clip tipenya. Untuk registration itu buat di ujung kiri biar supaya titik tumpu rotasinya itu berada di ujung sini. Oke, klik OK. Kemudian buat juga untuk yang dua lagi, kanan, movie clip, registrationnya di ujung kiri. Oke, kemudian klik kanan lagi, convert to symbol, movie clip. Oke, setelah itu kita kasih masing-masing objek ini instance name itu baling. Yang biru ini baling 1, yang merah baling 2, yang kuning baling 3. Kemudian kalian susun 3 segitiga ini jadi baling-baling. Kalian lihat sisi tumpunya nih, titik tumpunya tuh di mana. Oke, kita susun. Ini titik tumpunya di sebelah kiri. Ini titik tumpunya di sebelah kiri kan, sebelah sini. Diingat. Kemudian kita putar. Ini di sini titik tumpu tadi. Kemudian kita letakkan di sini. Terus yang biru juga sama, disusun aja. Nah, setelah jadi baling-balingnya, kita klik kanan di frame 1, kemudian ketikkan kode yang ada di sini di percobaan 1.2 ke dalam sini. Oke, biar supaya kalian bisa ngerti, jadi di play dulu. Nah, hasilnya tuh kayak gini dia. Si baling-balingnya semuanya muter. Nah, untuk penjelasan kodenya itu, untuk yang ini, kita nggak nge-refer ke suatu objek. Kita nge-refer tuh ke stage-nya, seluruhnya. Jadi, komputer tambahkan event listener dengan event enter frame. Jadi, ketika kita masuk ke dalam frame 1, dia ini bakalan looping terus. Dia menjalankan function rotasi. Nah, di dalam function rotasi itu ada baling 1 titik rotation ditambah sama dengan 10. Jadi maksudnya itu, komputer tolong tambahkan nilai rotation dari baling 1 sebanyak 10. Jadi, nilai rotasi yang sekarang ditambah 10, dan itu bakalan looping terus, dia nambah 10, nambah 10, nambah 10, dan akhirnya jadi dia muter. Baling 2 juga sama. Dia menambahkan nilai rotation dari baling 2 sebanyak 10, 10, 10, 10 sampai berulang kali. Untuk baling 3 juga sama. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita bakalan buat animasi drag and drop. Jadi kita langsung buat file baru aja lagi. Oke. Kemudian kita buat sebuah objek. Kita buat simbol baru.
kemudian kita ubah dia jadi button tipe ya. Oke. Lalu di sini abang bakalan buat bola warnanya abu-abu aja. Kemudian ke scene 1 balik ke stage awal, sama kayak tadi, ambil, kemudian kasih instance name bola. Setelah itu kalian klik kanan di frame 1 action, kemudian kalian ketik ini. Oke. Untuk penjelasannya itu, tambahkan event listener untuk semua objek yang ada di dalam stage dengan mouse event mouse down. Jadi ketika mouse-nya kita tahan, dia akan menjalankan function start track. Di sini juga sama, tambahkan event listener untuk setiap objek yang ada di dalam stage dengan mouse event mouse up. Jadi ketika kita berhenti menahan mouse-nya, dia akan menjalankan function stop track. Jadi terus di dalam function start track-nya itu ada function bawaan dari action script ya, itu start track. Jadi di sini si komputer otomatis mengubah nilai X sama Y dari objek kita sesuai dengan posisi nilai X dan Y kursor kita yang sekarang. Nah, untuk function stop track ini, jadi di sini si action script ini bakalan beritahu komputer kita untuk berhenti mengubah nilai X sama Y dari objek kita. Nah, untuk contoh yang berikutnya itu kita bakalan menggerakkan objek dengan menggunakan keyboard. Kita buat file baru lagi, kemudian insert new symbol, buat namanya itu jadi bullet, terus tipenya itu jadi movie clip. Kemudian klik advance, centang ini export, terus samakan nama kelasnya itu dengan nama. Oke, klik aja oke tadi. Kemudian kalian buat objek kalian. Kalau di sini abang bakalan buat objek bola aja. Setelah itu balik ke stage utama, klik kanan di frame 1 action, kemudian ketik codingan ini. Oke, udah jadi. Nah, untuk contoh yang berikutnya itu kita bakalan menggerakkan objek dengan menggunakan keyboard. Kita buat file baru lagi, kemudian insert new symbol, buat namanya itu jadi bullet, terus tipenya itu jadi movie clip. Kemudian klik advance, centang ini export, terus samakan nama kelasnya itu dengan nama. Oke, klik aja oke tadi. Kemudian kalian buat objek kalian. Kalau di sini abang bakalan buat objek bola aja. Setelah itu balik ke stage utama, klik kanan di frame 1 action, kemudian ketik codingan ini. Oke, udah jadi. Jadi kalian play, lihat hasilnya, kemudian gerakan tekan-tekan nih keyboard kalian nih, ini kanan, bawah, kiri, atas, dia bisa bergerak kayak objeknya. Nah, untuk penjelasannya itu
Jadi di sini kita buat variabel baru dengan nama geser. Kemudian kita isi dengan objek kita tadi, si bulat. Setelah itu kita ubah nilai X dari si geser jadi 100. Terus nilai Y-nya juga kita ubah jadi 100. Setelah itu, ini add child geser itu fungsinya untuk menambahkan objek kita ini ke dalam layar. Kemudian, tambahkan event listener untuk stage dengan keyboard event key down. Jadi, ketika keyboardnya kita tekan, dia bakalan menjalankan fungsi tombol. Nah, di dalam function tombolnya ini, ada kode. Ini maksudnya, jika keyboard yang kita tekan sama dengan kode arah kiri dari keyboard, maka ubah nilai X dari si geser menjadi nilai X si geser yang sekarang lalu dikurangi 5. Terus sama juga untuk yang bawah-bawahnya. Tapi kalau yang ini dia jadi nilai Y-nya si geser yang diubah. Kalau kita pencet atas itu dikurang 5, kalau kita pencet bawah itu ditambah 5. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti dengan apa yang kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.